Sejak usaha Bapak bangkrut karena COVID, Bapak ternyata punya bipolar. Kita perlu tambahan uang untuk konseling psikolog, obat psikiater. Mbak Tita online shop awul-awul. Muklas terima endorsan. Ibu kampanye jadi wakil kepala sekolah. Ojo pupuk meneh, Pak. Ini wis pupuk 12 jam lho, Pak. Tak tukokke putu Mbok Rahayu zaman kuliah mbiyen. Ya? Bapak itu kalau sudah dapat nomor antrian, tolong dipatuhi, Pak. Lah dia emang saudara saya yang datang sejak awal untuk mengantrikan. Anda bohong. Lu ngajak ribut. Sampun, Bu, sampun. Video ibu marah ke penjual putu udah ditonton 100.000 orang dalam 7 jam. Wes metu video remix, meme karo parodi. Ibu itu negur orang yang nyerobot antrian. Tapi wong-wong ngira mama misuhi bakule kuwi. Banyak yang minta ibu diberhentikan dari guru BK. Ukuran sendiri aja bisa boleh. Kalau aku dituduh yang salah, ya aku bilang sebenarnya. Bapak-bapak dengan kaos bergambar elang tersebut menitipkan pesanannya. Untuk ngupload video klarifikasi sih. Mama ki ono sing ngarep nuntut pencemaran nama baik. Saya mensomasi Bu Prani. Bagaimana kalau Bu Prani membuat video permohonan maaf buat Bapak itu saja? Saya mohon ini jangan sampai ke jalur hukum ya. Nanti nama sekolah dibawa-bawa, nanti ada infotainment, ada berita ini itu. Kenapa kalian bikin opini yang nyerang ibuku kayak gitu? Jangan budayakan bentak-bentak. Kalau Bapak ngambil keputusan aneh-aneh kayak dulu, Pi. Aku nggak mau kehilangan Bapak cuma gara-gara satu berita bohong. Klarifikasi ke publik ini tetap dibutuhkan, Bu. Iki sasi paling aku dewa dhewe. Apa ning Holio? Iki mingsak notifikasi, Ma. Ibu itu salah apa? Ibu kudu minta maaf apa? Salah apa bener ki ming perkara sapa sing luwih akeh ngomong? Aku pikir ki awakmu dhewe to. Biasa-biasa meneh. Apakah cuma karena video 20 detik, 20 tahun pengabdian ibu jadi guru akan hancur? Halo guys, selamat siang. Di podcast gue dan Najib. Kita dari perwakilan Dari kelompok 4 PPKN. Kenalin, nama saya Safa Akila dan di sebelah Saya Najib Ali Firjatullah. Kami dari PMI kelas 1B. Jadi gue di sini mau ngebahas tentang fakta yang super menarik. Tadi kan di video sebelumnya kita udah memperlihatkan film-film yang kita masukin ke dalam video kita barusan kan. Nah, dan abis itu kita realisasikan di kehidupan nyata lewat sosial eksperimen. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang realisasi dari media ke kehidupan. Nyata. Nah, dari video-video yang kita tadi tampilin, itu tuh ngebahas tentang keteladanan dan budi pekerti yang kita lihat di film dan bisa direalisasikan ke kehidupan nyata kan. Nah, betul banget. Soal film, gimana Cip? Nah, jadi kita itu terinspirasi dari film-film tersebut yang punya pesan moral tentang kebaikan hati, kepedulian, dan nilai-nilai positif lainnya. Terus, gimana kalau hal itu diterapkan di masyarakat? Nah, ini yang coba kita explore lewat sosial eksperimen. Benar. Nah, menurut lo film yang paling mewakili keteladanan dan budi pekerti itu yang mana sih? Banyak sih, tapi yang paling kena di gue itu kayak film Budi yang Pekerti kemarin. nggak sih? Nah, itu Budi Iya. Pekerti. Nah, itu tuh film itu tuh ngajarin banget gimana caranya kita berbuat baik kepada Benar. orang lain. Apalagi itu cocok banget buat Gen Z. Nah, itu ya gue setuju, dan film-film kayak gitu tuh nggak cuma bikin kita terinspirasi, tetapi bikin kita mikir gimana kalau nilai-nilai ini kita bawa ke dunia nyata. Benar. Dari situ lahir ide buat sosial eksperimen yang kita bahas hari ini. Nah, contoh sosial eksperimen kayak kita barusan kan kayak kita yang pura-pura untuk jatuhin barang, terus kayak ada gak sih yang masih peduli sama kehidupan kayak kita, kayak apalagi kan kita nyoba di dunia kampus ya. Dunia kampus itu terkenal dengan kehidupan yang kesibukan tugas Ya, gitu. kesibukan Nah, tugas. dengan kesibukan masing-masing dari orang banyak itu, apakah masih ada yang
ikut campur untuk membantu ke sekitarnya atau enggak gitu. Nah, jadi hasilnya tuh menarik banget. Ada yang langsung nolongin tanpa pikir panjang, ada juga yang cuek aja. Tapi ini gak cuma soal siapa yang nolongin, kita juga belajar soal gimana lingkungan bisa mempengaruhi cara orang bertindak. Misalnya kayak di tempat yang rame, kebanyakan orang tuh malah nunggu orang lain dulu yang nolongin. Tapi di tempat yang lebih sepi, lebih banyak yang inisiatif nolongin sih. Nah, kira-kira itu tuh kenapa sih? Ya menurut gue pribadi itu tuh karena kayak ya kita juga kan kadang suka bingung ya menolongin orang. Kayak ada yang jatuh terus kita kayak takutnya kita salah ngebantu dia dan akhirnya kayak disalahartikan juga dan salah paham. Bener banget tuh. Kadang nggak semua orang langsung nolongin, tapi ternyata di Indonesia ini apalagi di kampus yang kita sudah sosial eksperimen masih banyak yang peduli sama kehidupan masyarakat gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan keteladanan dan budi pekerti. Iya betul banget tuh. Tapi gue juga belajar sesuatu dari eksperimen ini. Ternyata kebaikan itu kayak virus. Begitu ada satu yang kena yang lainnya. So dari sosial eksperimen ini kita belajar bahwa budi pekerti dan keteladanan gak cuma bisa kita lihat di konsep layar kaca, tapi juga bisa kita rasakan di kehidupan nyata. Dan semua ini bisa memberi dampak yang baik juga untuk kita tersendiri. Mungkin aja kita bisa tergerak hatinya untuk melakukan hal yang serupa. Nah, betul banget. Setuju. Segitu dulu dari podcast kami. Guys, saya di sini akan menyimpulkan dari video-video yang telah didapatkan tadi. Oke, kesimpulannya adalah keteladanan adalah sikap atau perilaku yang dapat dijadikan contoh positif bagi orang lain. Sebagai teladan, seseorang menunjukkan kualitas moral yang baik seperti kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, dan tanggung jawab yang dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti perilaku serupa. Keteladanan bukan hanya diperlihatkan melalui kata-kata, tetapi lebih penting lagi melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadi teladan yang lebih baik, seseorang dapat menciptakan pengaruh positif yang membangun lingkungan yang lebih baik dalam keluarga maupun masyarakat. Kesimpulannya, keteladanan berperan penting dalam membentuk karakter dan memberi dampak yang luar biasa bagi orang sekitar. Mungkin cukup dari itu kesimpulan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye bye.